Tom Hay mencetak di menit ke-33, pekan 33 dan jam 19.33. Ya itu yang diinginkan supporter adalah 3 poin. Soal ada beberapa orang yang pengen main bagus dan 3 poin gitu. Tapi kan You can bring the ball, we got 3 points. Iya. Ini emang nggak sama, tapi resikonya Persib seri pasti menang, Iya. Persib kalah Borneo menang. Bojan Hodak sebagai nakoda dia bisa memastikan ruang ganti itu nurut dengan instruksi dia. kalau menurut saya Om Obrin butuh Persijap butuh keajaiban. Sangat butuh keajaiban untuk bisa menang di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Jadi prediksinya pastinya Persib masuk ke lapangan tuh jauh lebih nyaman. Apalagi kalau Persib udah dapat gol duluan, ya itu mungkin udahlah kasih aja pialanya. Kalau asumsi saya sih Persib itu kans untuk juaranya segini, Bang. oke, nggak usah ditunjukin deh kamera. Dan murah-murah kata Bung Binder. Iya. Kata Bung Binder belanja Itu dibenarkan oleh Pemain ini sudah ada loh. Ini makanannya sudah di meja, lu olah, lu racik. Welcome di Obrin Bola. Pekan penentuan ke-34 finalnya, tapi antik final biasanya hanya ada 2 tim. Ini 2 tim tapi lawan 2 tim lagi. Ya kan? Begitu teman-teman, ya kan? Persib Bandung sebagai tuan rumah menghadapi Jepara dan juga Borneo FC menghadapi Malut United pada tanggal 25 Mei 16.00. Simak terus Obrin Bola. Di konten kali ini Obrin Bola akan mengupas pertandingan ini, bukan hanya mereview saja, mulai dari awal musim, belanja tengah, dan sampai di pekan 33. Di studio sudah hadir siapa lagi kalau bukan Mr. A1 Haris Pardede atau biasa dipanggil dengan Bung Harpa. Woo! Makasih diundang ke studio yang sangat nyaman ini, Bang Obrin. My pleasure. My pleasure tuh. Dan juga pastinya play-by-play commentator video Bung Satria Hutasoid atau saya biasa panggil Bung Rio. Woo! Terima kasih Om Obrin. Selamat pagi atau selamat hari gini kalau orang bilang, ya Saya kan? pikir selamat Arsenal juara enggak? Jangan gitu dulu dong. Apa kabar, Bung? Baik, Om Baik, Obrin. oke. Kita nggak mau seperti konten-konten lain ya yang sudah hanya mereview kira-kira 95% Persib juara. Siapa tahu point of view-nya Suheng Harpa dan Suheng Rio lain. Dan editor dimasukkan nanti ya Suheng itu di frame ya, tolong ya. Siap, oke. Persib Bandung memulai pertandingan di pramusim ini mulai adalah pas tanggal 9 Agustus 2025 pastinya melawan Semen Padang. Membuang nyaris mungkin 80% pemain lamanya, ya kan. Trio yang paling dahsyatnya DDS, Ciro, Tyrone Del Pino, backnya Eko, Franka, Nick Kuipers, lokal strikernya Dimas Derajat dibuang, bahkan Frankie Mendoza juga ya keluar, memasukkan 12 pemain itu back 3 Kevin Mendoza ya? Iya, Mendoza nggak ada. Kipernya. Iya, bayangin. 3 center back aja sampai ada cadangan ya, Matrikardi, Barba yang utamanya ada di situ, Julio Cesar, kanan ada Franz Putros, Iya. Berginho di sayap, ada di depan juga, ya kan. 12 kalau mau dicek, cukup banyak pemain yang pasti juga yang diaspora yang paling fenomenal adalah nomor 13 Tom Hay dan juga pastinya Eleanor Renders. Menurut Bung Harpa, ketika perubahan itu di awal musim, apakah meyakinkan keputusan Bojan Hodak merubah itu? Ya, Bojan Hodak ini kan masuk ke 3 musim lalu ya. Ya. 1/5 awal musim lah menggantikan Luis Mia. Siap. Kemudian dia bisa bawa juara Persib. Ya, walaupun saat itu memang finish di di regular season itu tidak sebagai juara. Tapi kemudian di fase berikutnya kan
mereka bisa melewati Borneo dan lain-lain, akhirnya juara. Musim kedua lebih gacor lagi karena Bojan lebih banyak bisa bawa pemain yang dia pengen kan, juara lagi. Nah, tahun ketiga ini saya sendiri dan juga banyak orang berpikir, wah ini mungkin saatnya cuci gudang nih, atau saatnya peremajaan. Dan memang itu kan di awal-awal dilakukan. Dia buang tadi sempat beberapa pemain yang Bang Obrin katakan kan, bedol desa ke Malut United ya. Saya berpikir, oh mungkin ini kayak Persija zamannya Thomas Doll nih, pengen naikin pemain-pemain muda seperti Doni Tripamungkas, Rio Pavi dan lain-lain kan. Dan awal-awal juga mereka tersenggal-senggal, kalau nggak salah kalah dari Persijap ya, sempat juga. Ya, pekan kedua 2-1, pekan ketiga 1 sama Jogja, itu juga promosi. Pekan ke-6 kalah dari Persita lagi 2-1 lagi. Iya, jadi 3 pertandingan awal ini kan menunjukkan bahwa oh mungkin Persib memang tahun ini nggak akan serius kan. Tapi kemudian kita lihat mungkin perpaduan ya kalau saya lihat ya, karena manajemen Persib begitu serius menatap musim ini. Sebenarnya bukan hanya Liga, tapi juga ACL 2 gitu. Kemudian satu persatu pemain bagus datang. Ya puncaknya sih kalau menurut saya ketika mendatangkan Tom Hai dan Eleanor Reinders ya. Tom Hai lah terutama sebenarnya ya. Kita lihat kemarin bagaimana bagaimana kualitas dia. Crossingnya, walaupun ini memang by design ya. Kalau kita lihat Persib itu saat bola mati atau corner kick itu biasanya mereka incar tiang 2. Kemudian kan Barba juga mirip, tapi bukan corner ya, ada Malis dari open play. Jadi ini memang by design, tapi juga memang karena kemampuan dari Tom Hai yang sangat luar biasa. Ya yang pasti dengan kemampuan manajemen yang sangat luar biasa, dengan kedalaman skuad ya, kita lihat kuantiti mereka sangat luar biasa sehingga akhirnya mengkerucutkan kualitasnya gitu. Jadi kan beberapa pemain memang ada yang nggak jalan juga ya. Kayak Kastel tuh paling nggak jalan menurut saya. Terus Kurzawa, tapi ada satu apa ya istilahnya hooknya dia waktu lawan Bayangkara kan. Oh, yang umpannya. Ya tapi oke lah, mungkin maksudnya Bung Rio tadi harganya kan tapi mahal gitu. Tapi masih ada. Tapi oke lah itu, anggap banyak ada beberapa. Tapi kan banyak yang juga yang jalan. Nah jadi again kembali kalau dibilang klub itu tidak mengandalkan duit, itu menurut saya mengkosong juga gitu. Itu Persib membuktikan, dan itu kenapa mereka punya banyak duit lagi-lagi karena daya tawar mereka di endorse sponsor itu kan besar. Karena seperti yang kita dengar Mark Klok bilang kan 50 juta penduduk Jawa Barat itu ya. Dan tentunya juga Bojan Hodak. Nah kalau nggak salah Bojan Hodak bahkan patungnya udah dibuat loh. Iya kalau bener nih bos. Saya sempat ngeliat cuplikan yang nggak tahu kalau AI ya. Dia dan Haji Humu Mukhtar. Dan saya pikir sebelum saya ngelihat video klip itu atau klip itu saya sempat mikir nih Bojan Hodak harusnya patungnya dibuat nih. Waktu itu saya bergumam ya dalam hati ya. Katanya sih udah. Saya lihat di klipnya itu, nggak tahu benar atau nggak, kita tunggu. Tapi saya pikir kalau orang berbicara Persib Bandung itu punya mental juara, ini pernah saya ulas berapa kali gitu. Mental itu bukan seperti kita beli makanan bisa kita makan langsung tersaji gitu, enggak. Mental itu adalah hasil akumulasi beberapa tahun dan juga hasil racikan dari seorang koki itu, yaitu Bojan Hodak. Dan saya sangat respect bagaimana dia di tengah kompetisi yang ketat ya, kemudian dia harus kehilangan ibunda tercinta. Ini menurut saya sangat luar biasa ya, karena buat kita yang mungkin pernah kehilangan orang tua pasti tahu rasanya seperti apa. Dan memang kata Bobotoh itu ada pertanda ketika menghadapi Samarinda, dia kan kena kartu kuning sehingga harus absen lawan PSM. Nah itu memang kayak udah pertanda. Itu menurut saya sangat luar biasa. Dan mungkin ini saya belum dapat info yang sebenar-benarnya, bukan saya yakin, tapi harusnya ya nanti di pertandingan terakhir hari Sabtu nanti lawan Persija Jepara, saya yakin banget itu bakal ada tifo istilahnya, koreo untuk Bojan. Saya yakin banget pasti ada gitu. Jadi Bu Igor udah standby di bangku cadangan acara kemarin besok tanggal 25. Nah, tanggal 23 tanggal 23 kita nggak tahu seperti apa. Tapi saya rasa sih harusnya udah balik ya. Mungkin hari ini saya nggak tahu, tapi saya rasa ya kita kan semua berharap prosesi kedukaannya bisa lancar sehingga dia bisa cepatnya balik. Tapi ya saya rasa manajemen Persib tidak akan mendorong dia. Kalau misalnya dia merasa pengen lagi dia seminggu di sana, saya rasa manajemen Persib akan memberikan waktu. Tapi saya yakin kalau dia mau nanti Igor yang mendampingi maupun Bojan itu tidak akan menghentikan untuk Persib on the way hat-trick ya. Itu. Bung Rio narasinya.
Ya Om Obrin, di awal kalau- ya, biar iya, nggak jumping gitu di awal. Kalau awal musim kan memang masih inkonsisten ya, karena beberapa pemain juga pasti butuh adaptasi ya. Karena kan yang pergi itu Ciro, DDS, Yes. sama Tyron juga, tapi penggantinya juga ya ini Boyan Hodak nih. Oh iya, sorry aku potong. Henry Yung dan Ramon Tangki saya juga. Iya, jadi yang pemain baru yang masuk pun sebenarnya dibilang bagus-bagus banget, enggak, cuman Iya. mampu lah menggantikan peran dari Ciro, DDS juga Tyron gitu. Karena gini, kita lihat sebenarnya Ciro, DDS, Tyron itu kenceng, bagus, punya penampilan yang meyakinkan lah. Rekornya juga nggak usah kita bahas. Cuma mungkin ada kemampuan fisik yang memang kurang, dan memang kan ini juga diambil oleh Maluku United. Ini Yes. hal yang apa? Hal yang lumrah kalau di menjelang mau akhir musim gitu. Dan Oke. respon dari Boyan Hodak ini ya luar biasa. Dia bisa milih pemain yang works, dan kuncinya juga menurut saya itu di Barba, yang mungkin orang lebih banyak membahas di sisi depan ya. Cuman Barba ini punya peran kunci di belakang ya. Leadershipnya dia benar-benar meyakinkan, dan dia nggak jadi pergi di paruh musim kemarin Iya, itu itu benar. jadi salah satu kunci juga gimana Persib Yes, bisa betul. konsisten sampai saat ini. Dan juga setuju Tom Hai tadi yang akhirnya sekarang punya peluang besar untuk bisa dapat gelar liga pertamanya, karena dia belum Belum pernah ya? belum pernah sama sekali. Terakhir dia kalau prestasi individual ya prestasi tim ya tim kelompok umur timnas Belanda waktu Euro U17 kalau nggak salah. Selebihnya ya inilah, makanya dia tuh sangat nafsu dari kemarin, sangat bergelora semangatnya, karena ini bisa jadi gelar pertama yang dia miliki sebagai pemain juara liga gitu. Iya. Betul Bahkan sekali. terakhir di Belanda kan klubnya kan terdegradasi Terdegradasi kan. Almere City ya. Jadi ini adalah momentum. Terus setelah paruh musim dan juga setelah Persib kandas di ACL tuh, ini makin ngegas lagi karena konsentrasi mereka itu udah full ke liga. Iya. Dan kedalaman squad yang mereka miliki ini kan sebenarnya ditujukan untuk 2 turnamen nih. Iya. Yes. Untuk Liga Betul, 1 dan betul, juga untuk betul, ACL betul. tuh. Ketika ACL udah nggak lolos ya udah full power di liganya, dan beberapa masuk ke setelah paruh musim banyak partai-partai yang kita lihat, wah ini ciri-ciri tim juara nih, yang Iya. ketika misalnya lawan Dewa dia udah ketinggalan 2 gol, dia bisa jadi 2 sama. Bayangkara juga Bayangkara kelihatan juga. ketinggalan dulu akhirnya bisa jadi 4-2, dan yang terakhir lawan PSM Makassar itu sebenarnya ya udahlah, ini wah udah nih, beberapa boboto pasti merasa udah nih abis, nanti kita berjuang lah di partai akhir nih, harus Betul. menang lawan Persija, tapi tiba-tiba di menit akhir Orangnya menggantikan Barba lagi. orang yang menggantikan Barba, dan sebenarnya itu tipikal corner yang nggak umum gitu. Biasa kan mungkin ngarahin ke kotak kecil Iya, atau iya. spesifik kombinasi pendek atau apa. Ini tuh agak keluar, dan tiba-tiba Julio Cesar di situ itu rasanya kayak gol Sergio Ramos lawan ATM tuh final UCL. 2014 di 2014. Estadio Dalus. Iya, Ya. gila itu. Jadi kayaknya ini memang udah roman-romannya tim Iya. juara gitu. Karena di situasi yang sudah secara logika tidak memungkinkan, di situ dia masih bisa ambil poin gitu. Itu kan udah menit 95 ke atas. 95 ke atas. Itu kalau misalnya scrimmage itu tandukannya atau apapun situasinya nggak gol, terus dikuasai bola sama PSM, kemudian dia bangun serangan, mungkin abis itu abis. Iya, abis. Iya. Gitu. Jadi itu benar-benar terakhir banget, dan saya yakin sih yang kayak tadi dibilang Bung Rio, mungkin Boboto udah berpikir ya udah seri aja deh, nggak masalah gitu. Tapi memang sepanjang musim ini betul yang dikatakan tadi, ya alam berpihak ke Persib sih, honestly ya. Betul, betul. Tadi udah berapa kali mereka remontada, dan kemudian juga soal Barba tadi saya singgung, itu menarik ya, karena dulu kan sempat itu diisukan ruang gantinya juga udah rapi, katanya mau pindah segala macem, tapi manajemen mungkin punya keyakinan ya untuk mempertahankan dia, dan ini terbukti sangat vital. Dan saya sempat lihat juga cuplikan-cuplikan klip Boboto itu di, kalau nggak salah di GBLA diwawancara, siapa sih pemain yang apa ya, bukan hanya favorit ya, kalau favorit mungkin Beckham Putra, Oh, iya. karena anak lokal, tapi siapa yang menurut mereka tuh paling penting, yang paling banyak disebut itu Barba. Ya. Mungkin dari 10 orang tuh 6 Barba. Dan itu tadi salah satu kekuatan lini pertahanan Persib Bandung kan udah 17 kali clean sheet kalau nggak salah ya. Iya, Ya. betul. Itu salah satunya ya Barba, dan juga memang kombinasi taktik dari Bojan Hodak yang memang pragmatis. Jadi ya kayak lawan PSIM kalau nggak salah ya. Iya. Menit 1 kita kan live reaction tuh Bang. Yes. Ya, betul. Detik 13 gol, abis itu udah. Tapi kan 3 poin kan? Poin. Kalau katanya siapa ya, Johan Cruyff atau Rummenigge, katanya you can bring the ball, we got 3 points. Iya. Gitu. Jadi memang ya auranya udah kesana lah, udah dari beberapa kesempatan. Tapi kembali lagi ya, orang bilang mungkin sebagian ya bilang itu hoki, enggak. Hoki itu adalah ketika kesempatan bertemu dengan usaha.
Gitu. Jadi kalau misalnya manajemen tidak membeli Kurzawa, mungkin nggak ada umpan kipasnya dia ke siapa yang golin tuh? Saya lupa yang di Lampung. Berginho. Kalau mereka nggak berupaya untuk mendatangkan Tom Hai, mungkin nggak ada kemenangan di PSM, ya kan? Kalau mereka tidak mempertahankan Barba, ya nggak akan ada gol lawan Bayangkara ya, Bayangkara gitu. Jadi menurut saya nggak ada yang kebetulan gitu. Ya hoki memang ada dalam hidup saya percaya, tapi itu akan mendekat dengan kalau usaha kita sudah maksimal dan itu yang dilakukan Persib sepanjang musim ini. Dan nomor punggung 33, gol pertama ada magic sedikit ya, superstitious ya teman-teman ya. Apa bahasa Indonesia? Klinik. Nomor punggung 33 bernama Tom Hay mencetak gol di menit Tom Hay mencetak di menit ke-33, pekan 33 dan jam 19.33 waktu Indonesia. Dan Persib buat atau berdiri 1933 kalau nggak salah ya. 1930. Itu kan bukan kebetulan ya. Bukan kebetulan, jadi memang ya. sudah kalau semesta sudah mendukung udahlah. Luar biasa dan honestly walaupun saya bukan bobotoh tapi ngelihatnya aja deg-degan dan juga seru gitu loh, menikmati. Yeah. Jadi kita berapa kali kan Bang ya siaran, kita selalu bilang memprediksi ini kayaknya sampai pekan 34 deh gitu. Dan ternyata benar sampai pekan 34 nanti penentuan juara. Bung Rio pernah nggak atau Bung Rio atau siapa ya katanya El Clasico cukup menentukan bisa siapa sang juaranya. Belum juga ya waktu di El Clasico ya, malah sama seri angkanya 75 dan 75 juga jadinya. Ya. Iya, tapi 3 poin yang didapat di situ kan secara mental dan juga poin itu kunci karena itu jelas pertama mengunci Persija untuk bisa jadi juara, yang kedua ya Persib punya tambahan 3 poin gitu. Walaupun main di Samarinda waktu itu tetap jadi partai kunci Om Bre. Menurut saya si Persib dapat 3 poin di situ. Dan kalau mau bahas sedikit di babak kedua itu kan praktis ya itulah yang sering kita lihat kan, mungkin Boyan Hodak bukan yang memberikan permainan yang indah atau selalu menyerang atau apa, tapi dia mikir gimana nih produknya biar bisa dapat 3 poin. Salah satunya juga terlihat dari partai melawan Persija itu. Di babak kedua Persib praktis tidak ada serangan yang serangan berbahaya ataupun shot, praktis dia hanya menunggu Persija, membiarkan Persija bermain dengan bola, menunggu dan tapi ya berhasil. Yang orang ingat kan pada akhirnya adalah 3 poin, Persib menang dan berpeluang lagi untuk jadi juara, walaupun secara permainan di babak kedua itu Persib praktis hanya menunggu, bukan yang mengesankan, tapi ya itu yang diinginkan supporter adalah 3 poin. Soal ada beberapa orang yang pengen main bagus dan 3 poin gitu. Tapi kan kadang hidup juga harus memilih ya. Memang kalau mungkin Persib terlalu menguasai bola atau bagaimana bisa jadi berbahaya juga untuk Persija rebut dan sebagaimana. Ya ini adalah pilihan dari Boyan Hodak, biarkan Persija untuk menguasai laga tapi pertahanan Persib begitu rapat sehingga dapat 3 poin gitu. Itu salah satu yang sering juga diterapkan Hodak. Dan satu yang mesti kita lihat kan juga reaksi dari pelatih ini kan penting sebenarnya. Makanya waktu Bojan itu absen ke Makassar, saya kalau ngelihat dari sudut pandang Boboto ini agak khawatirnya nanti kalau ada dinamika di tengah-tengah pertandingan. Kalau di awal dia pasti nyusun dia kasih tahu ke Igor nih gini. Tapi kan di tengah pertandingan situasinya kadang-kadang kita nggak bisa duga kan. Nah, ketika menghadapi Persija, salah satu yang saya lihat adalah bagaimana dia mematikan area Alano. Jadi dia dikawal. Babak pertama yang awal dia siapa? Saya lupa ya. Pokoknya begitu yang awalnya udah mulai keletihan, dia ganti dimasukin Deddy Kusnandar kan. Dan itu akhirnya membuat aliran bola tuh dari tengah nggak terlalu mudah. Walaupun memang Aladin cukup Ajair gol pertama. Ya gol pertama dan dia memang mencecer ya sisi kanan pertahanan Persib. Tapi itu yang tadi dibilang sama Bung Rio tadi. Ya Bojan Hodak tahu apa yang mesti mereka lakukan, menutup pertahanan, mengawal sedemikian rupa sehingga membuat gawang TJ bisa nggak kebobolan di babak yang kedua, walaupun digempur habis-habisan itu kan, sampai 45 menit sampai terakhir itu kan diserang habis-habisan. Tapi ya benar yang dikatakan juga, jadi kemenangan itu bukan hanya sekedar menjaga sama-sama poin dengan Borneo yang di saat yang sama kalau nggak salah menang dari Bali United 3-2 ya, tapi secara psikologis ini membuat mental para pemain itu naik dalam menyambut laga berikutnya. Sama nambahin dikit lagi ya, pendekatan mentalnya itu, karena ketika melawan Persija mungkin Boyan Hodak dan Persib ini sadar bahwa mereka tuh kan terlepas main di Samarinda itu kan adalah posisinya away ya. Mereka itu ketika dilanggar atau ada ketika keributan, mereka tuh nggak terpancing karena sadar kalau ada keributan ataupun keramaian itu keuntungan jadi milik Persija karena kan memang supporter away dilarang. Dan saya bisa melihat kedewasaan pemain, pelatih di partai itu luar biasa gitu. Boyan Hodak mungkin kalau main di Bandung mungkin dia lebih agresif, lebih lebih bergelora, pemain juga mungkin lebih emosional, tapi di partai lawan Persija itu
pendekatan mentalnya itu beda. Tom Hai dilanggar, siapapun yang Persib dilanggar, nggak ada emosi yang berlebihan gitu. Karena dia sadar kalau emosi itu merugikan juga bagi Persib, karena atmosfer stadion jelas menguntungkan Persija. Itu juga yang mungkin nggak terlalu banyak orang lihat. Mungkin beberapa ada, cuma saya bisa melihat gila ini pemain Persib ini tidak terpancing emosi sama sekali pada saat main Persija gitu. Berbeda mungkin kalau mereka main home atau main di Bandung mungkin ya terpancing gitu emosi. Cuma Karena mereka PD tahu di belakangnya ada fansnya ya. Tapi pas lawan Persija kemarin mereka benar-benar tahu apa yang mereka harus lakukan secara teknis dan juga secara mental, Om Abri. Remontada. Gila, remontada luar biasa. Sedikit dong, saya tahu backgroundnya Bung Rio adalah kecil di daerah Ujung Pandang atau di mana. Apa betul? Aku buka artikel katanya emang 30 tahun, 5 tahun atau sebenarnya berapa tahun emang Persib belum pernah menang di kandang. Mungkin sebelum B.J. Habibie ya di Parepare. Iya. Kalau nggak salah 3 sampai 4 tahun terakhir ya, maksudnya di 3 atau 4 musim terakhir emang laga away nggak mampu dimenangi oleh Persib Bandung, itu betul. Dan sebenarnya kan kemarin tuh hampir seri ya, tapi ya lagi-lagi ya mental angin ya, mestakung ya. Akhirnya semesta mendukung ya, Julio Cesar ngegolin juga. Dan sebenarnya PSM kan udah tampil tanpa beban itu. Betul. Karena mereka sudah lolos dari degradasi. Yes. Ngejar slotasinya juga udah gak mungkin. Iya, nggak kemana-mana. Nggak kemana-mana, full house stadionnya. Tapi memang ya pengen tetap menang. Siapa sih yang nggak pengen menang lawan Persib? Apalagi home terakhir dan bisa menjadi apa ya? Bisa menjadi tanda bahwa gua nih yang bisa gagalin Persib juara gitu. Tapi namanya ya Persib tetap harus diapresiasi. Mereka akhirnya menang di tengah pada saat PSM juga sebenarnya kemarin tampilnya nggak jelek lah ya gitu sebenarnya. Jadi sebenarnya PSM ini kalau tadi dikatakan Persib jarang menang di Makassar ya, jujur saya nggak terlalu tahu detail datanya, tapi masuk akal sih karena kan perjalanan ke Parepare itu lumayan exhausted juga. 3 jam katanya ya. Walaupun pakai sleeper bus kemarin. Nah, akhirnya itu dia. Jadi saya sempat bikin satu narasi lah, tantangan Persib nanti menghadapi PSM Makassar. Kalau lawan tadi Rio udah bilang sebenarnya lawan ini tadinya kita berpikir ya nggak akan terlalu ngotot ya, orang mereka udah nggak kemana-mana, tapi ternyata kan ngotot juga. Satu, kemudian saya bilang mereka akan datang tanpa Barba dan juga tanpa Gocecea. Ya walaupun Umum Mukhtar waktu itu mengatakan yang lain juga pemain utama kok, dan benar terbukti kan penggantinya cetak gol. Lalu yang ketiga, jarak tempuh ini. Nah, maksudnya ada beberapa yang menerima, mungkin 95% lah gitu ya. Oh iya benar juga Bung, ada yang apa ya, kayak lu jangan nakut-nakutin lu seperti itu. Dan ternyata manajemen kan melihat itu juga, melihat dan menjawab. Jadi ada kegelapan, ada tantangan, bukan dihujat, tapi dinyalakan lilin. Apa? Dengan menyediakan sleeper bus, sehingga pemain ya endurance-nya lebih rileks, lebih fit. Dan mungkin ini yang membuat mereka di pertandingan PSM, kalau kita ingat, mereka menang duel bola-bola tanggung berapa kali mereka, sampai menit 80-an udah capek, tapi mereka kelihatan lebih siap. Jadi itu yang saya katakan, semua kalaupun ada tantangan yang mereka hadapi, itu mereka jawab dengan sangat baik. Luar biasa. Itu tadi di awal musim. Di awal musim akhirnya di putaran pertama Persib sempat di peringkat ketiga Liga 1 Melakoni 13 laga. Tapi tiba-tiba ya namanya jam terbang, mungkin mental juga kan, di pertengahan membaik di pertengahan akhirnya dari 25 pertandingan mendapatkan 58 poin, first time untuk jadi posisi pertama. Dan kita ingat juga perombakan pemain dari Persib Bandung hanya siapa sih? Sergio Castel. Yang tengah musim ya. Paruh musim ya. Paruh musim. Diaspora yang back ya kan, Dion Marks juga nggak terlalu. Bahkan William Marcelo out ya kan. Sebaliknya dari Borneo FC dirombak Bang, banyak Bang masuk Bang. Dari Borneo itu masuk area. Namanya seorang Joel Vinicius diganti, ya kan. Maicon Sosa, Douglas Coutinho diganti, ya kan. Sukses juga akhirnya, mengejar juga. Waktu itu sempat sudah terkalahkan sama Bali United, ya kan, sama Persib, sama Malut, sama Persita, sama Dewa. Jadi cerdik juga dari posisi Fabiola Fundes. Tapi itu nanti kita teruskan dulu. Di posisi kedua akhirnya, apakah memang cukup skuad dari Persib Bandung ini dengan skuad yang ada? Karena mungkin karena Kakang habis sebentar lagi udah nggak bisa sebagai U23-nya 45 menit karena ada peraturan itu. Gitu. Dan Sergio Castel juga nggak gacor-gacor amat. Kayaknya dilepas di bawah juga di bawah Bang itu.
apakah udah cukup mengarungi ketika mau masuk ke leg 2 ini Persib Bandung, Bung Harpa? Leg 2 yang putaran kedua musim ini. Ya. Ya, buktinya mereka sekarang ada di puncak klasemen kan. Artinya Tapi sama terus ujungnya, posisinya kejar-kejaran terus posisi 1-2. ya, artinya memang dua-dua tim ini melakukan tugasnya dengan baik di paruh musim. Yes. Nah, bedanya kalau Persib kita mesti akui mesin duit mereka memang lebih kuat ya. Borneo bukannya nggak ada duitnya. Saya tahu Bang Nabil ini ya banyak duit lah ya. Cuman mereka lebih efektif. Kita sudah pernah bahas Bang bahwa mereka itu, dan ini sudah divalidasi oleh Bang Nabil, mereka itu punya sistem yang aplikasi yang membuat atau tahu bagaimana pemain itu cocok nggak kalau bermain bersama Borneo. Itu udah diafirmasi sama Bang Nabil, sehingga mereka bisa membelanjakan uangnya lebih efektif. Saya nggak tahu Persib apa punya atau tidak, karena memang tadi udah kita bahas juga ada beberapa pemain yang nggak jalan kan ternyata. Tapi karena dia punya kemampuan belinya banyak, ibaratnya menjaring ikannya itu cakupannya luas. Jadi walaupun dia gagal 3, tapi karena dia beli 10, 7-nya berhasil. Nah, itu yang saya pikir membuat mereka bisa compete di putaran kedua. Dan yang kedua tadi dikatakan Murio, ketika mereka gagal di UCL 2, seluruh kekuatan mereka, seluruh kemampuan mereka itu terpaku di Liga 1. Dan ini saya pikir juga yang membuat mereka akhirnya bisa compete. Plus balik lagi faktor Bojan Hodak. Saya selalu yakin Bojan Hodak ini salah satu pelatih yang sangat luar biasa. Di awal musim bahkan tengah musim ada perombakan pemain 2 kali. Ini kan gak gampang untuk menyatukannya secara chemistry. Tapi kita lihat dalam beberapa kesempatan klip di ruang ganti juga mereka sangat speech-nya itu mengena menurut saya, membuat semangat para pemain sangat luar biasa. Kemudian juga dukungan fans, dukungan Boboto ini sangat luar biasa. Kita lihat bagaimana, saya kaget tuh ngeliat videonya ketika dilepas mau ke Makassar kalau nggak salah ya. Itu kalau nggak salah tribun Southside apa di mana itu ya, penuh suka. Itu kan pemain luar biasa ya. Dan saya melihat ada beberapa Boboto itu bicara, tapi bicaranya positif. Jadi bukan kadang-kadang ada fans tuh yang kayak marahin pemain tuh kayak dia lebih bagus nendang bola gitu. Tapi kalau yang di GBLA itu ketika melepas ke Makassar, suasana itu vibes-nya itu enak gitu. Jadi emang ini satu kesatuan yang luar biasa, sehingga setiap tantangan yang mereka dapat, setiap Borneo mengejar, setiap mereka ketinggalan 2-0 dari Bayangkara, setiap mereka harus jalan darat 4 jam atau 3 jam ke Parepare, mereka selalu bisa mengatasi itu. Jadi ini ada ungkapan pelaut hebat lahir di lautan yang ganas katanya. Dan itulah yang dijalani Persib musim ini. Kalau ke Borneo dikit ya udah sering dibahas ya gimana dia beli pemain kayak muncul tuh kayak Nunes, terus juga Obieta, pemain yang sebelumnya kita nggak denger datang di paruh musim dan tiba-tiba works aja gitu. Sempat dibahas juga tadi sama Bung Harpa kalau nggak salah tuh ada dia pakai software asal Rusia atau apa Iya, kalau nggak salah ya. Jadi ya ini juga layak dikulik sih. Jadi ya sepak bola kita tuh nggak boleh berhenti 90 menit nih, kalau bisa ada yang liput tuh gimana caranya kok Borneo bisa hebat banget ya dapat pemain-pemain yang kita sebelumnya nggak tahu, bukan Liga 1 proven gitu, tiba-tiba dia ambil pemain dan langsung works gitu. Walaupun sangat disayangkan ya kemarin seri sama Persijap itu, kalau menurut saya sih itu final juga bagi Borneo karena di sisa satu partai ini ya ini butuh keajaiban juga untuk bisa Borneo juara, tapi itu mungkin nanti kita bahas lagi ya. Lalu kalau persaingan pembelian Persib di paruh musim ada Sergio Castel, Kurzawa, Dion Marks. Mungkin orang bilang ini pembelian yang nggak begitu efektif atau apa, tapi mungkin ya ini kayak nyiapin ban cadangan yang kokoh gitu. Seandainya Barba cedera atau seandainya Julio Cesar atau Matricardi ada kenapa-kenapa, kita tahu masih ada Dio Wangga. Mungkin dia udah jarang main, cuma kan dia jelas punya kualitas. Dia juga mantan pemain timnas. Dion Mars juga pernah di timnas kelompok umur gitu. Kurzawa juga cukup matang lah, dia punya pengalaman, masuk juga kemarin lawan Bayangkara. Jadi mungkin nggak tahu kacamata pelatih, mungkin memang gue nggak nyari pemain yang bisa main 10 menit. Gue nyiapin pemain yang memang ketika masuk dia langsung bisa tune in. Walaupun ternyata nggak masuk juga, cuman mungkin pola pikir itu yang dibentuk bahwa Bojan Hodak itu menyiapkan pemain yang matang. Belum tentu dia main terus atau siap main terus, tapi ketika dia mau masuk itu langsung siap menggantikan pemain-pemain yang emang udah berpengalaman kayak Barba, Julio Cesar dan juga Matricardi. Kan praktis 3 itu tuh yang emang konsisten main terus. Dan kalau kita hayalkan tuh misalnya salah satu atau salah 2 cedera yang masuk Dewangga atau Dion Marks, saya rasa sih ya siap juga masih pasti juga gitu, masih ngelawan juga. Sorry aku potong, berarti bottom line garis bawahnya Bung Rio adalah Bojan Hodak ini di season 2025-2026 udah mempersiapkan tim
dari mulai season start gitu ya jadinya ya. Seperti itu. Iya, season start dan juga tentunya paruh musim ya. Kan ada beberapa pemain yang juga datang di paruh musim kan, kayak Dion Marks, Kurzawa, Castell itu kan datang di paruh musim ya. But they didn't work. Betul. Tapi kan karena memang mereka itu tidak punya kesempatan untuk main karena pemain-pemain di lapangan ini juga works dan perform. Mungkin ada fungsinya juga, Bang. Ya, coba. Jadi 3 ini kalau Saya mau debat sedikit sebenarnya. Coba. jadi paling nggak 3 orang ini nih membuat pemain utamanya nggak bisa berleha-leha Iya. juga. Itu juga bisa. Oh, tidak ada kursi empuk. Ya kan kalau nggak ada pesaing kan mungkin dia nggak ada pressure kan, zona nyaman. Iya. Mungkin dia akan lebih less effort ya mungkin. Tapi itu kan natural manusia ya. Manusia itu kan suka bersaing. Ya kalau dilihat ada orang yang mengancam dia, pasti secara natural dia akan lebih fight. Saya rasa pasti ada pengaruhnya gitu. Jadi Bojan memberikan situasi yang nggak nyaman buat semua pemain. Pemain ini pun pemain cadangan tadi yang dibilang Rio. Lu gua kasih kesempatan tapi harus perform lu. Kalau nggak lu nggak bisa juga. Kalau dia jelek lu otomatis main. Kalau lu nggak bagus gua ganti lagi juga gitu. Jadi dia juga menyiapkan persaingan. Jadi kalau dibilang mereka nggak berfungsi, mungkin nggak juga. Ada fungsinya juga. Cuman seberapa besar itu aja sih sebenarnya. Misalnya Teja nggak perform pun pasti ada yang diturunin. Tapi kan Teja perform terus, ngasih clean sheet yang luar biasa gitu. Akil Safik juga beberapa kali Ada beberapa kali kesempatan kan lawan Borneo dia main. Jadi ya bener Bung Harpa gitu. Mereka hadir di situ juga bukan hanya sebagai cadangan yang siap tampil, juga memberikan rasa nggak nyaman ke Rasa pemain nggak yang di nyaman lapangan in a permainan. good way ya. In a good way, iya. In a good way. Jadi ada ada atmosfer persaingan juga di tim. Kan itu sangat penting ya. Kecuali emang udah sekelas Erling Haaland ya, kayaknya nggak perlu buat ada pemain yang ganggu gitu ya. Karena udah matang banget. Betul. Tapi yang penting juga begini, sebenarnya kita bicara itu kan tataran teknis, tapi jangan lupa psikologis sebagai pelatih untuk dihormati itu penting. Kalau dia membuat suatu situasi seperti itu, tapi pelatihnya ini tidak dihormati, itu bisa pecah ruang ganti. Gitu. Mungkin yang pemain utama ini merasa terganggu dengan ada pemain yang baru ini merasa kok gue didatengin gak dimain. Tapi ketika seseorang, mereka kan datang udah tahu pelatih ini siapa, berapa lama di situ, apa yang sudah dikasih dengan tim ini, seberapa besar dia dihormati oleh fans. Jadi ruang gantinya Persib itu, makanya berkali-kali saya katakan tidak ada yang lebih besar dari ruang ganti dari klub. Ya, representasinya siapa? Pelatih. Ya kita sedikit melipir nih Bang ya ke Madrid. Kita lihat Mbappe kurangnya apa? Vinicius kurangnya apa? Tapi ketika berulah hancur itu ruang ganti. Nah, itu yang menjadi antitesis di Persib Bandung. Bojan Hodak sebagai nakoda dia bisa memastikan ruang ganti itu nurut dengan instruksi dia. Soal nanti gagal soal nggak itu urusan nanti. Lu ikutin dulu instruksi gua. Kalau lu jalan, lu terima gaji, gagal atau nggak gagal pelatih yang tanggung jawab. Dan sampai detik ini kita berbicara, Bojan Hodak membuktikan atau dia proven strateginya dan juga taktiknya berhasil. Tapi tunggu. Ada yang sesuatu. Berarti Kakang Rudianto hoki banget dong, karena posisinya Al Kapitan Mark Locke sering cedera. Lucho, ya kan? Lucho akhirnya kurang, Adam Alis masih super sub. Akhirnya naik Frans Putros di atas, Kakang sering dapat posisi di situ. Jadi berarti hoki dong posisinya Kakang. Kadang-kadang dalam hidup perlu hoki juga, Bang. Bisa aja langsungnya ya. Kan regulasi juga. Iya, U23. Iya. Ada Dion Marks sekarang Kan lebih bagus Kakang lah, lebih proven lah. in terms of Dan Dion Marks kan back tengah kan? Iya, bek tengah ini kan kanan kita butuh. Jadi memang ada alasan teknis, tapi itu juga alasan yang tidak teknis, non teknis. Kadang-kadang hidup perlu hoki juga. Mantap. Seperti saya hoki ketemu Bung Hobin kan. Mantap. Jangan orang tetangga. Saya bertiga tetangga ini. perlu itu. Saya percaya ada hoki dalam hidup. Betul. Nah, kita adu dong masalah clean sheet udah melewati Yu Jae-hoon 17 kali mungkin, more than 17 times. Kalau nggak salah rekor. Kalau nggak salah ya. Ini biasanya yang muda-muda lebih jago nih detail nih data nih. Versus perlu kita bahas juga karena dia itu Nadia Anggawinata, rupanya dia adalah the most mungkin terbanyak ya penyelamatan ya, betul. Siapa sih sebenarnya yang lebih layak untuk masuk ke lebih baik untuk ke atas naik? Iya, sebenarnya ini udah berapa kali kita ulas ya. Honestly, kalau melihat dari profile, dari ngelihat semua checklist sih, Nadio memang harus diakui ya. Saya bicara dengan beberapa bobotoh juga yang sering bilang begini, Bung, kritik aja Bung kalau ada yang kurang. Ya benar, saya kritik. Bukan kritik dalam arti negatif ya, tapi saya bilang gini, Teja ini bagus. Tapi satu, secara postur dia kalah. Ya, kiper itu beda dengan outfield. Kiper itu sama seperti di basket. Sejago-jagonya tetap ada minimum tinggi. Mau sejago apapun nggak akan mungkin dia kalau tingginya maaf ya misalnya 165, nggak akan dia bisa main basket jago.
Nah, kiper Teja Pakualam ini walaupun tidak tertutup juga kemungkinannya Bang Obrin. Karena kalau kita sepakat Nadeo akan tetap menjadi penjaga gawang utama yang non diaspora ya untuk KFF. Nah, pertanyaannya kan kiper kedua, kiper ketiga siapa? Justru kiper kedua itu menurut saya ada di antara yang kedua itu Cahya Supriyadi. Kenapa? Dia menang usia. PSIM ya, Bang? PSIM Yogyakarta. Waktu lawan Persib kan juga mainnya luar biasa kan di GBLA. Jadi dia menang usia. Karena John Hartman kan juga ingin memiliki legacy, ingin juga ada regenerasi nantinya siapa. Nah, jadi dia justru menang di situ. Nah, kiper di tengah-tengah ini yang dia harus pilih juga kan. Siapa nih yang mendampingi Nadeo? Nah, kalau dilihat Teja, sebenarnya Teja layak juga ya. Cuman serba tanggung. Usia dia tuh 31 atau 32 ya? Iya udah lumayan. Ya, maksudnya 32 bareng sama Teja Pakualam sama Adam Alus. Adam Alis, ya 32. Kalau John Hartman berpikir kalau gue bawa lu 2-3 tahun lagi toh lu juga mungkin udah selesai. Jadi mendingan gue bawa Cahya Supriyadi yang muda. Nah, tinggal satu lagi nih siapa? Nah, ini yang agak susah kan sempat nama Emre Andi kalau nggak salah ya. Solo. Persis Solo. Tapi kayak terakhir ya nggak tahu ya, kayaknya kurang ya, kayak kurang, sempat blunder juga. Hernando juga nggak stabil, sering cedera, posisinya sering digantikan sama siapa tuh, saya lupa namanya. Bukan Ardiansyah ya, Bang? Ya begitulah ya, saya agak lupa. Nah, Hilmansyah. Bukan Hilmansyah, PSM Makassar. Di Persebaya ya? Iya. Nah, satu lagi sebenarnya saya agak menarik untuk melihatnya, agak-agak nyeleneh sih. Kipernya Persijap tuh bagus juga loh. Walaupun hanya satu iya, walaupun Henry Johansa ya. Enggak, Ardiansyah. Ardiansyah. Nah, cuman kan kita mesti ngelihat secara luas ya, nggak bisa 1 2 3 pertandingan gitu. Jadi yang udah aman sebenarnya Nadeo sama Cahya Supriyadi. Cuman dalam sepak bola kita nggak tahu apa yang terjadi gitu loh. Kayak misalnya Neymar di Brazil, ya kan katanya udah nggak dipanggil lagi, ternyata dipanggil lagi, bisa aja. Dan memang ada satu statement yang agak mengganggu. Saya dengan Rio tadi sempat ngobrol nih soal pernyataan John Hartman ya, bahwa dia bilang dia nggak terlalu put attention. Mungkin bahasa saya paskan lah, nggak terlalu put attention pemain usia berapa, 28 sampai 36. Iya, sebenarnya menurut saya dia nggak perlu bilang itu, Bang. Ya, nanti takutnya jadi apa ya, masalah komunikasi. Nanti begitu dia, kan kita nggak tahu nih, tiba-tiba amit-amit Emre Andi cedera, tiba-tiba dia harus panggil Teja. Nanti wartawan usil tuh nanya, John Hartman saya masih ingat Anda katanya nggak mau mantau pemain 28-32 sampai 32 lah. Kok Anda manggil Teja? Nah, itu kadang-kadang dipelintir, akhirnya jadi situasi komunikasi yang kurang bagus. Dari pengalaman saya seperti itu. Sama sedikit kalau kita mau kembali dulu zaman timnas di era Patrick Kluivert, kan dia bilang dia mau panggil pemain yang banyak minute play kan. Tapi tiba-tiba ada pemain yang nggak ada minute play dipanggil, itu jadi pertanyaan. Nah, akhirnya jadi backfire buat dia. Jadi itu aja sih sebenarnya buat saya, buat Teja. Kalau saya, bukan saran ya, kalau saya boleh melihat dari point of view dia, jadikan ini motivasi aja. Main sebaik mungkin, siapa tahu pertandingan terakhir lawan lawan Persijap, dia tampil bagus, terus ada blessing in disguise, kiper-kiper lain pada bertumbangan, ya John Hartman bukan tidak mungkin manggil dia juga, gitu. Kalau saya sih selalu suka ya Om, gimana ngelihat pemain yang bagus main di liga, itu akhirnya dipanggil ke tim nasional. Karena kan semestinya kacamata sepak bola yang normal kan kayak gitu. Kita lihat pemain ini main bagus di liga nih, ujung-ujungnya dia dipanggil timnas gitu. Nah, jadi saya sih pengen Teja Pakualam itu mendapatkan apresiasi. Paling enggak dia masuk timnas deh, entah kiper ke-3, kiper ke-4. Karena seyogianya kan barang siapa yang main bagus di klub, di liga, dia itu ujungnya kan ke timnas. Kan itu adalah ekosistem sepak bola yang semestinya kita lihat gitu. Sama kayak mungkin kita pengen lihat Axel Runtukahu main, Rivaldo, Enero Pakpahan. Ada juga satu nih saya suka pemain PSIM, cuma nggak masuk timnas, Fariza Sudin, itu bagus gitu. Jadi kalau saya pribadi sangat senang kalau para pemain ini yang main bagus di liga itu juga dapat kesempatan di tim nasional. Karena kan John Hartman juga menaruh perhatian yang khusus tuh ke liga. Dia lebih mau rajin lah nengok klub-klub di Liga 1. Emang ada yang nggak rajin ya? Ada tuh yang hanya Barba lah nggak rajin, Barba tapi efektif tuh. Pelatih yang dulu, yang hanya mau gitulah ibaratnya. Dia kepancing dia. Iya. Paling nggak gini, saya suka kayak misalnya Thomas Tuchel, dia datang ke Selhurst Park nonton Crystal Palace tahun Arsenal. Dia sama juga gitu. Jadi John Hartman juga boleh datang ke Stadion Haji Agus Salim nonton Semen Padang lawan Persija gitu. Dari pantauan itu dia pengen ngambil pemain yang bagus di liga gitu. Jadi kewajiban dia bukan hanya nyari pemain diaspora di sana, tapi juga nyari pemain di liga kita. Nyambung ke sini ya itu.
Ya kalau pemain perform di liga ya sebaiknya masuk timnas dong. Walaupun kadang ya pelatih kan itu Ada juga soal selera. selera, Tapi betul. secara logik ya kalau tampil bagus di liga, di klub, ya dipanggil timnas dong. Gimana tinggal nanti tugas si pelatih meracik pemain yang bagus itu gitu. Ya, sebenarnya kan kombinasi ya. Satu memang lumrahnya linearnya begitu kan. Jadi dia perform di klubnya dimanapun itu, kemudian itu pasti cenderung secara logika 80-90% dia akan dipanggil. Dan yang kedua juga yang harus diingat ada komanya tapi atau asterisknya bintangnya adalah mereka harus juga bisa kolektif. Kolektif itu on dan off field. Karena gini, dalam sejarah itu banyak juga memang ini tapi studi kasus sampel ya, sampel. Jadi nggak semua. Seperti kalau kita agak mundur jauh nih, 98. Dulu kan Cantona lagi gacor-gacornya. Memang dia pensiun sih 97. Itu nggak masuk. Ya dia pensiun juga karena kayaknya Amy Jacks waktu itu nggak manggil dia, jadi dia pensiun. Kan orang mikir, kok Cantona nggak dipanggil atau nggak lanjut segala macam. Ternyata juara juga. Terus 2006 Maldini nggak dipanggil Lippi, tapi mereka juara. Banyak kasus lalu 2018 Benzema nggak ke Prancis tapi juara. Malah Giro yang dipanggil tapi ternyata juara karena fungsinya itu. Nah, memang ada itu juga. Tapi ya apapun itu memang pembuktiannya itu nanti di hasilnya sih. Di AFF itu mereka seperti apa. Dan kalau kita bicara untuk AFF kan ini kan pemain lokal. Memang pemain lokal itu lebih dinamis. Karena kalau pemain diaspora kan tutup mata. Jahit Ses itu nggak perlu dilihat lagi. Verdo nggak perlu dilihat lagi. Kevin Dix siapa yang mau dilihat? Tinggal udah jadi, tinggal telepon aja. Gimana kabar, baik, udah selesai. Tapi kalau di Indonesia ini fluktuasinya itu besar. Kadang-kadang pemain yang tadinya bagus, misalnya contoh tadi kita bicara Emre Andi, tadinya kayaknya ada masuk di layar kedua nih untuk mendampingi Nadio, tapi tiba-tiba dalam 3-4 pertandingan drop, nggak stabil. Tiba-tiba ada pemain lain tadi yang disebutin Rio kayak Rivaldo Pakpahan, ini kan nggak masuk radar juga. Ikomang Teguh. Bahkan tadi siapa yang Fahriza Sudin itu bisa aja tiba-tiba dia impress di 2 pertandingan menghadapi Borneo dan Persijap ya. PSIM lupa deh. Oh, PSIM, oke. Dalam 2 pertandingan let's say atau whatever lah, dia perform bisa aja. Atau tiba-tiba Excel pertandingan terakhir hat-trick, mungkin tiba-tiba John Hartman mikir, kayaknya gue punya feeling bahwa dia. Nah, ini pemain lokal. AFF dipanggil sih kayaknya Excel. Excel udah dipanggil. Iya. Ya, misalnya Ezra lah. Ezra kan belum masuk tuh kalau nggak salah. Iya, nggak masuk, sayang. Nah, tiba-tiba ternyata dia pertandingan terakhir impress dan kemudian amit-amit Excelnya cedera misalnya. Atau Hoki Caraka cedera, mau nggak dipanggil. Jadi pemain lokal ini lebih dinamis. Jadi perlu dipantau setiap saat perkembangannya untuk melihat siapa di momen terakhir ini yang paling siap untuk dipanggil ke timnas untuk AFF. Oke. Next topic adalah banyak orang nggak paham karena Borneo sampai pekan 33 67 gol, kebobolan 30. Persib 59 gol, kebobolan 22. Ada pertanyaan yang terlalu sering saya harus jawab. Kalau di Liga Inggris itu kan selisih poin. Iya. Kalau di sini apa sih maksudnya head to head? Apakah peraturan itu lokal atau regional atau internasional? Oke. Ini menarik ya soal penentuan gelar juara itu. Yang saya tahu ada 3 yang berbeda yang saya tahu. Pertama dari luar negeri dulu. Nanti kita bermuara ke yang silakan. tadi. Di Italia itu poin sama langsung playoff. Poin sama playoff. Nggak peduli selisih golnya berapa, memasukkannya berapa, langsung playoff. Ini hampir terjadi tahun 2000. Jadi Lazio dengan Juventus. Ya, aku ingat. Itu kalau nggak salah Juventus itu 2 poin di atasnya Lazio. Pekan ke-37. Pekan 38 Lazio-nya menang. Berarti jadi unggul 1 poin kan? Nah, saya ingat kok, masih ingat. Juventus main lawan Perugia itu agak ditunda. Dan orang berpikir, wah ini kalau nggak seri menang lah. Jadi kalau nggak playoff, Juve yang Scudetto. Ternyata Juve kalah dari Perugia. Jadi karena begitu tuh imbang poinnya, itu langsung playoff. Nah, beda lagi di Inggris nih. Inggris poin sama, masuk ke selisih gol. Selisih gol sama, baru memasukkan kemasukan. Itu kalau sama juga, sejujur nggak tahu. Agresivitas kayaknya. Agresivitas, memasukkan kemasukan. Agregasi, ya. Jadi poin, agregat, baru subur nggak subur ya? Subur nggak subur. Memasukkan. Baru tuan rumah. play. Bukan head to head dulu ya? Oh iya, head to head. Nah, head to head. Jadi dia pokoknya intinya dari poin, selisih gol, baru
menciptakan golnya subur-suburan. Terakhir undian paling nggak mungkin. Nah, tuh tapi kayaknya. itu sampai mungkin sampai selisih gol masih mungkin ya. Tapi kalau sampai menciptakan 20 sama itu kecil banget. Nah, Indonesia head to head. Jadi udah kita tahu, makanya kan dari awal semua orang bilang kan, wah Persib Bandung nih kalau poinnya sama juara, karena udah tahu head to headnya. Jadi ini adalah menjawab pertanyaan Bang Obrin, ini adalah peraturan lokal. Jadi kalau untuk poin itu kan udah pasti mandatori ya. Iya. Siapa yang lebih tinggi menang Mutlak kalau itu. mutlak. Nah di bawah itu tuh setiap liga tuh punya kebijakannya masing-masing. Seperti yang tadi saya paparkan, ada yang langsung playoff, ada yang selisih gol, bahkan ada yang head to head seperti Indonesia. Oh, bukan. Jadi Bung, bukan antara perbedaan antara AFC dan UEFA, bukan gitu, bukan Ya gitu. udah. Enggak, Sistem UEFA semua sendiri kan apa tadi ya? beda dua kan? Oh, iya. Inggris sama Italia. Ya. Yang penting poinnya yang paling mandatori itu harus kalau itu. Iya, sedang Italia dan Inggris satu ini ya, satu badan. Mungkin ya. pertanyaannya mana yang lebih seru? Kalau menurut saya sebenarnya paling seru itu selisih gol kayak Inggris. Jadi kalau kayak sekarang ini nggak bisa langsung tenang-tenang nih klub yang menang head to head. Karena kalau kayak kemarin kan kayak gini udah tahu nih Persib poin gue sama gue udah juara. Nah kalau main selisih gol kan dia nggak boleh tenang juga tuh. Kalau poinnya sama selisih golnya kalah mereka mesti nggak bisa juara. Menurut saya lebih seru kayak Inggris. Jadi ini mesti banyak gol. Setiap gol jadi Setiap lebih gol punya jadi nilai. mulai punya Iya. nilai betul. Iya. Tuh. Oh, lebih seru ya. Menurut saya. Lebih Tapi seru. kalau buat Boboto mungkin lebih seru yang head to head karena mereka udah dari kapan-kapan udah tahu kalau poin gue sama pokoknya gue juara gitu. iya, Ya ada kelebihan kekurangan sebenarnya tergantung perspektif kita melihat dari yang mana. Iya, betul betul. Andrew Jung akan habis kontraknya harga 24 miliar, 11 gol, 2 assist, durasi kontrak 9 bulan, 30 hari. Akan habis 30 Juni 2026. Sosok fenomenal, perlu diperpanjang atau dia gimana seorang Andrew Jung ini kira-kira? Ya sebenarnya 2 digit kan golnya paling 11. nggak. 11 ya, 11. Not bad lah ya. Not bad lah sebenarnya. Menurut saya sih melihat catatan golnya dia juga rajin ya di depan, mau gerak lebar juga, itu posturnya juga bagus dan kayaknya masuk ke skemanya Boyan Hodak layak dipertahankan menurut saya. Kalau Sergio Castel nah itu sih kayaknya bakal cabut. Tapi kalau ngelihat Andrew Jung, Baros, Tanke, kayaknya 3 pemain itu kalau memang harganya cocok dan kontraknya sesuai dan Hodak juga masih di Persib karena kan masih Itu kuncinya itu masih sebenarnya, tahap Bojan. diskusi ya. Kayaknya sih 3 pemain itu masih di Persib karena juga perform. Tapi kembali lagi ya nunggu gimana negosiasi dengan Boyan Hodak ini karena bisa aja Hodak tuh merasa kontraknya oke tapi kayaknya saya butuh tantangan deh karena kan 3 musim berturut-turut berubah-ubah. juara. Takutnya dia ada rasa lapar atau pengen sesuatu yang baru lagi kita kan nggak tahu juga gitu. Kalau saya pertama mesti lihat dulu Bojan Hodak gimana atau posisi pelatih ini siapa. Karena kalau ganti pelatih ya pasti ganti gaya, ganti selera juga. Kita anggaplah masih Bojan Hodak ya. Tadi yang biar menganyam tadi yang dikatakan Rio. Dengan 3 gelar tripit hat-trick, by the way ini bukan pertama kalau kita tarik ke sejarah Indonesia ya. Ada. SMS dan ternyata Persis katanya juga udah pernah. Anyway, kalau dia sudah mempersembahkan tripit, pertanyaannya dia masih haus kemenangan nggak atau ada yang dicapai nggak? Menurut saya kalau dia mau memberikan sesuatu yang beda, ya dia berkiprah di ACL 2 lebih jauh dan mungkin bermain lebih beda. Karena selama 3 musim ini kan cenderung mereka bermain pragmatis. Yes. Nah sekarang dia, kalaupun pertama masih Bojan Hodak, oke. Bojan Hodak ini sekarang mau ke arah mana visinya? Enggak, saya mau ACL 2 lebih jauh langkahnya, lalu lebih agresif mainnya. Nah berarti pilih strikernya berbeda. Karena kalau kita lihat striker-striker yang di Persib ini, mungkin secara gol nggak terlalu wow ya. Tapi peran dia kan bukan hanya itu, kita semua tahu. Ikut bertahan juga, tadi yang seperti Rio bilang juga melebar. Makanya dibuang David da Silva menurut saya. Karena dia udah tua. Sebagai informasi di Bang Lut itu, di kontraknya, dia itu meminta untuk diberikan pelatih fisik khusus. Saya ketemu kemarin pas di liputan di Malut, diundang. Saya bilang, siapa ini pemain gitu? Oh ini pelatih khususnya David da Silva. Untuk training dia. Karena dia tahu dia umur dari 36-37. Sehingga dia perlu memompa lagi kemampuannya. Nah makanya dia makanya dia dibuang. Karena apa? Karena Bojan perlu bukan hanya striker yang bisa cetak gol, tapi juga bisa lari seperti William Tanke, seperti William Baros, seperti Ramon Tanke, seperti juga siapa tadi Andre Jung. Nah, makanya kita lihat dulu Bojan Hodak ini mau membawa biduk Persib ini seperti apa. Nah, dari situ kita baru akan melihat kalau dia mau lebih agresif, maka dia akan cari striker-striker yang klinikal, yang bukan hanya kuat dalam bertahan tapi juga lebih pada
finishingnya. Karena kan kalau kita perhatikan banyak artikel atau FYP lewat gitu, fans Viking itu rata-rata komplain adalah di posisi depan, pasti dong, ya Iya. kan. Nampak sekali di data juga Borneo 67 gol, Persib hanya 59 gol. Iya. Tapi defendernya luar biasa, kebobolannya 22 by 8 gitu, Iya. berarti ya kan. Nah ini juga menjawab jawabannya antara Teja dan posisi Nadeo, ya kan. Berarti 4 defendernya Persib against 2 striker atau 1 single strikernya itu memang Jomplang. jomplang Iya. begitu jadinya. Iya. Dan kita kan juga sempat dengar ya isu mereka mau mendatangkan Aimi Hussein ya kalau nggak salah. Iya betul. Hussein betul. dari Irak. Terus ya itu sih yang paling santer ya. Bahkan sempat katanya diusulkan oleh Romani katanya mau ke Persib gara-gara liburan ke Lombok kan. Betul nggak sih Bang? I don't think so sih. Mungkin buat Bobotoh mereka pasti mau lah. Kalau Persib pasti mau nerima Ole. Tapi kan kita kan kalau kesepakatan bicara dua pihak. Nah Ole ini gimana? Belum lagi kalau dari sudut pandang pecinta timnas. Kalau menurut saya Ole itu jangan main di BRI Super League dulu. Belum lah ya. Belum, jangan. Walaupun itu hak dia ya, bukan saya yang larang. Enggak, saya juga siapa. Cuma buat saya dari kacamata timnas, ya mungkin sebagian Persib juga kan, bukan sebagian, seluruh Persib kan juga pecinta timnas juga ya. Iya betul. Ya buat saya Ole bisa lah mengikuti jejaknya Justin Hubner dan Nathan ya. Iya. Saya sering menggunakan istilah itu seperti busur panah. Mundur sedikit, ya nggak lama kok, 1 tahun. Kita lihat Hubner sekarang berhasil main di Liga Fortuna Sittard di salah satu liga bagus Eropa lah, walaupun tier kedua ya, Eredivisie. Kemudian dia kalau nggak salah pertandingan terakhir tuh kapten deh. Ya, starter almost week in week out, walaupun kadang-kadang dirotasi juga. Permainannya makin bagus, makin tenang. Demikian juga Nathan on the way promosi. Jadi menurut saya Ole dari kacamata yang netral, yang timnas ya, mendingan dia main di Eropa dulu. Kecuali memang ada sesuatu yang luar biasa dalam sepak bola, kan kita nggak tahu ya. Kayak Ronaldo aja dulu, not for sale kata Ferguson, begitu 80 juta pound ya for sale juga, ya kita nggak tahu gitu. Tapi kalau dapat Ole sih Persib, ngeri itu, ngeri banget kalau bisa. Iya. Tapi bisa jadi nggak ada yang tahu pergerakan transfer kayak ya 1-2 minggu sebelum Tom Hai datang nggak ada yang nyangka Tom Hai Iya, jadi ke Persib makanya, kan. iya. Bahkan sempat dirumorin betul. juga ke Persija tapi akhirnya ke Persib gitu kan sepakatnya. Jadi benar-benar nggak ada yang tahu transfer. Dan juga kan kita tahu CDB, Peralta, Maxwell itu juga dikaitkan sama Persib Iya, gitu. Maxwell ya. Dan kalau menurut saya sih memang Persib butuh 1 pemain segar lah di depan gitu. Iya, Entah itu bro. CDB atau Iya, Peralta bro. yang memang bisa konsisten, dan kita tahu nih pemain itu udah terbukti di Liga 1, apalagi kalau memang jadi kan ya kemungkinan Persib bakal main di 3 kompetisi. Liga Indonesia, Liga 1, Piala Indonesia ada ACL 2 juga. sama Piala Indonesia. Piala Indonesia ada ya, akhirnya. Yang sekarang lagi dirancang juga oleh PT Liga, kemungkinan besar itu ada. Belum lagi kalau misalnya kita nggak tahu, barangkali pengen ikut Shopee Cup juga Oh di iya. ASEAN. Oh iya, iya. Bisa jadi 4. Tapi yang sejauh ini yang 100% pasti kan baru Liga Indonesia sama ACL 2 atau ACL Elite ya. Iya, iya. Jadi ya Hampir mungkin pasti ya. hampir pasti. Saya rasa tetap ada penyegaran di depan, 1 pemain yang benar-benar bisa ngasih posisi nggak nyaman juga untuk Beckham, untuk Sadil juga. Yes. Ya pemain sayap sih saya rasa perlu, entah itu CDB atau Peralta itu layak gitu. Dan saya rasa sih 2 pemain ini semestinya mau ya main di Persib kalau Ya, harganya cocok. Saya rasa Persib ini kan punya daya tawar ya. Iya. Maksudnya ya kita quite frankly aja main di Persib ya gaji aman. Ya kalau besar kecil saya nggak tahu ya, tapi yakin saya aman. Kemudian peluang Exposure ya. exposure udah pasti. Klub dengan fans paling banyak di Indonesia. Kemudian add-ons-nya ya exposure, jadi mungkin kayak Iya. dia dapat endorse atau apa. Terus juga peluang untuk dapat trofi kan cukup besar gitu. Jadi dan fasilitas manajemen kita lihat sangat serius, seperti hal-hal yang tadi kita singgung, ke Makassar dikasih sleeper bus segala macam, ini kan sangat luar biasa. Apalagi tantangan mobilisasi di Indonesia kan luar biasa ya, dari kemarin lah ke Ternate itu juga nggak gampang bang. Itu padahal ke Ternate loh, direct flight itu jam 1 pagi, atau kalau dia ke Makassar transit dulu baru ke Ternate, ke Parepare juga kalau PSM masih main di B.J. Habibie. Jadi dengan semua tantangan itu ya intinya orang zona nyaman lah. Zona nyaman dalam arti mereka main itu bisa fokus karena semua kebutuhannya dipenuhi. Jadi ketika Persib datang, ya itu soal yang memilih mungkin menurut saya itu Persibnya. Siapa yang siapa yang mau direkrut gitu. Pemain sih saya rasa kalau direkrut sama Persib pasti mau, dan tadi udah dipaparkan juga Peralta, saya yakin juga Bobotoh kayak boleh juga nih. Terus Maxwell gitu kan, 2 pemain, siapa lagi tadi? CDB CDB itu juga menurut saya cukup menarik tuh.
bagus itu, fisiknya juga luar biasa gitu. Jadi tetap bisa mengcombine kolektivitas bertahan Persib yang kerap meminta semua pemain untuk ikut bertahan track back, tapi juga akselerasinya, eksplosifnya dan finishingnya sangat luar biasa. Dan dia kan kalau nggak salah golin ke gawang Persib 1 kalau nggak salah ya. Iya. Jadi ya pastilah ada pemain depan, mereka tahu persis bahwa pemain area depan ini banyak PR mereka gitu, pasti dibenahi. Karena aku ingat sekali ya, ada 2 nama ya di awal tuh. Pinjaman dari Arema, namanya William juga Marcilio, sama kiper Wales Adam Vriesbeek ya kan di Persib Bandung. Katanya digadang-gadang kiper nomor 2 terbaik di Wales. William Marcilio di Arema bermasalah, tapi aku ingat soalnya zaman pasti Eric Cantona bad boy ya kan. Thierry Henry, Arsenal bad boy. Tapi kalau diurus dengan rapi bisa bagus gitu. Iya. Tapi rupanya di Persib ini nggak boleh ada yang menonjol gitu. Kalau Eric Cantona datang ke Saga gitu, Saga ini teman-teman party yang resmi gitu, pakai t-shirt, biarin itu Eric Cantona katanya. Kalau di Persib ini nggak begitu. Kayaknya sepertinya nggak ada yang menonjol Bang Persib ini ya. Dulu malah sempat saya dengar ya, ini kalau salah mau dikoreksi, itu ada salah seorang pemain lah. Saya nggak usah sebut namanya, dia itu bukan memberontak ya, minta diberikan bonus yang lebih besar atau seperti apa gitu. Nah itu langsung diredam. Jadi ruang ganti itu memang benar-benar dijaga, tapi dikasih reward juga yang memang sesuai, gaji on time segala macam gitu. Jadi intinya gampangnya gini, udah deh lu nggak usah banyak omong, istilahnya lu kerja yang bagus, main bola yang benar, semua kebutuhan lu kita penuhi. Nah ini yang akhirnya membuat para pemain itu ya istilahnya sama rata ya gitu ya. Jadi semuanya tuh nggak ada yang terlalu menonjol, ya ruang ganti ya udah milik pelatih. Itu yang saya pikir yang paling ideal dan sekarang ada di Persib Bandung. Setuju Bang Rio, di Persib nggak ada yang menonjol gitu ya. Iya setuju ya, karena kalau soal William Marcelo ini kan memang masih ingat kan? Masih. Dia memang punya masalah dengan Boyan Hodak, sepertinya juga nggak terlalu sesuai taktik dan juga kayaknya dia pengen main terus, tapi kan ya Persib juga butuh rotasi ya. Ini juga sempat kejadian di Sadil Ramdhani yang sempat diganti keluar dan dia mengamuk, marah di bangku cadangan, tapi habis itu langsung mereda. Iya langsung. Kalau William Marcelo ini ya memang kayaknya udah bader aja gitu kata. Karena ya Bang, bader. Bebal gitu. Tapi memang bahasa apa Bang? Kang gitu. Bebal nggak tahu bahasa apa. Enggak apa. bader itu yang bahasa itu. Bahasa mana ada pokoknya gitu. Jadi, memang dia kayaknya udah nggak klop sama Boyan Hodaknya gitu. Ya, Kalau secara permainan sih oke, dia skillful. Skillful. Belok. Iya, tapi sekali lagi ya itu ada harus kecocokan juga lah secara psikologis dia nggak cocok dengan Boyan Hodak. Karena kalau udah jadi toksik udah susah, itu bener, itu rumus yang paling umum. Banyak contoh lah kita tahu. Ferguson dulu zaman Jeb Stam itu dia bikin dia bikin biografi nyenggol-nyenggol Ferguson. Ditendang, aman Ferguson, aman MU walaupun dia sempat bilang agak nyesel juga. Tapi tetap torehan trofinya itu jalan terus. Siapa lagi? Beckham mulai gaya-gaya. Ada bekas patunya. Sampai sini kan. Silahkan keluar, tetap berjaya. Bahkan kalau nggak salah Ruud van Nistelrooy juga gitu ngebully Ronaldo. Ya dibuang. Lalu siapa lagi ya? Oh yang paling nyata itu di City Bang, 2022-2023. Jadi Joao Cancelo itu sama kayak Marcio itu, Marcilio ini ya. Dia mau minta dimainkan lah. Sementara City kan main di 3-4 kompetisi, dirotasi marah, dibuang ke Munchen, dipinjemin. Akhir musim treble. Orang akan mikir, lu yang nggak benar, ini pelatih kita harus dengerin. Nah itulah yang terjadi dengan Hodak. Dia tadi nendang si A, si B, si C, Persib terus anjing menggonggong kafilah berlalu. Jadi iya, dan akhirnya semakin mengukuhkan bahwa this is the one leader that we have to follow. Itu. Jadi makanya ya dimanapun di tempat kerja kan juga kita gitu. Either you follow your boss or you get off from the office. Sudah selesai. Tinggal kita buktikan siapa yang benar. Iya, Hodak nunjukin bahwa ya tim tuh lebih besar daripada satu pemain aja gitu. Mungkin kalau contoh terdekat ya Luis Enrique dan Mbappe ya. Iya. Nggak tahu itu mungkin ya memang Madrid beli. Cuma kan saya rasa juga kalau Enrique mau pertahanin kayaknya PSG juga akan melakukan upaya itu. Cuma mungkin karena ada ketidaksesuaian visi, Mbappe juga jarang mau track back ke belakang. Iya, betul. Dan akhirnya works PSG juara Liga Champions. Iya, tapi di final kayaknya kalah ntar ya. Enggak. Karena itu PSG menang Dari bawah ini udah nggak klop aja. Nggak apa-apa Bang. Aku mau ini dulu refresh lagi. Teman-teman, pada 29 April 2026 sebenarnya Borneo sempat posisi 1. Menang tipis atas lawannya. Tapi
Besoknya 30 April Persib kembali di posisi 1 setelah menang dengan Bayangkara 4-2 ya kan. Ya, mau dibilang apa? Gokil. Jadi gini loh, Bro. Ini kan kompetisi BRI Superliga. Pernah nggak terjadi ada final? Nggak ada, selesai pointernya 86 juara gitu. Iya. Ini emang nggak sama, tapi resikonya Persib seri pasti menang. Iya. Persib kalah, Borneo menang. Ya, Borneo di pole position kalau sesuai skenario seperti itu kan. Head to head sesuai head to head Iya. begitu, iya kan? Jadinya kira-kira nih Bang, chancesnya Persib versus Persijap. Jangan terlalu mainstream lah jawabnya lah, jangan terlalu mainstream lah. Akan berlangsung sama-sama nothing tulus. Persijap sudah lolos ya kan, udah nggak ada masalah ya kan. Borneo juga lawannya juga sudah pasti lolos juga. Malut United, no worries ya kan. Tapi aku menekankan mau pertanyaan di sini adalah bagaimana payback untuk Haji Umu, seorang DDS, Ciro, Oke. pastinya Gustavo Franca, mungkin masih ada Frans Butua, ingat nggak Frans? Iya, Butuan, Frans iya. Butuan. Frans Tuhan, Tyrone Del Pino, they will fight for Dignity. gimana ya dignity-nya yang pernah mengangkat pride mereka sebagai back to back winner. Sebelum Rio jawab, saya kasih sedikit info. Nih A1 juga nih. Merinding sumpah. Jadi kemarin kan saya dari Malut. Jadi kalau Ciro itu dia kemarin saat pertandingan terakhir lawan Persita itu ngakunya hamstring. sedap. Nah, terus ada 1-2 pemain lagi, ada satu pemain kalau nggak salah juga kena akumulasi kartu. Jadi mereka datang ke Borneo ini agak pincang, gitu. Nah, terlepas dari dia hamstring atau nggak kita nggak tahu ya. Karena kalau kita mau berpikir usil begini, ini si Ciro kayaknya mungkin pertama udah mau liburan juga kan mereka udah nggak kemana-mana. Iyalah. Kedua, mungkin dia serba salah di lawan Borneo. Kalau dia ngotot main serius, dia kan harus serius dong. Iyalah. Karena dia dibayar Malut. Nanti kalau misalnya tiba-tiba dia nggak maksimal, nanti disangkanya nggak serius, sengaja ngasih ke Persib. Tapi kita nggak tahu. Tapi info terakhir seperti itu. Jadi ada beberapa pemain Malut yang tidak bisa ke Samarinda, gitu. Prediksinya. Jangan terlalu mainstream ya. Iya, jangan terlalu kalau mainstream berdasarkan ya. fakta kan Persib tuh nggak pernah kalah musim ini di kandang gitu. Ya, keren. Iya, itu kan fakta. Lalu ya Persija Jepara udah Om Bre bilang tadi, mereka udah nggak punya kepentingan, juga udah nggak mau degradasi, dan terakhir mereka main imbang 0-0 lawan Borneo FC. Itu menurut saya adalah partai final buat Borneo FC karena mereka harus menang di situ. Karena ketika ini ya Persib seri aja itu juara gitu. Juara. Persib main udah tanpa Menang beban. 100-0 kek di sebelah ya kan. Praktis ini benar-benar butuh keajaiban. Saya kan beberapa kali juga bawain Persijap musim ini. Iya, mereka bagus. Pembelian paruh musimnya juga efektif. Dan sama pelatihnya Mario Lemos, ini tipikal pelatih Portugal lah. Bertahannya bagus, counter attack. Juga kadang-kadang ketika transisinya juga rapi gitu. Cuman melawan Persib di kandang full house yang juga faktanya musim ini nggak pernah kalah. Apakah mungkin ya Persija Jepara bisa dapat 3 poin di Stadion Gelora Bandung Lautan Api yang full house Dan ya, Borneo harus menang. dan Borneo harus menang melawan Malut United. Kalau Borneo Malut saya Mungkin rasa masih bisa menang mungkin masih Borneo. bisa menang, cuman harus berharap Persija kalah di Gelora Persib. Bandung Lautan Api. Harus Persib bersama kalah. Persib kalah. Ya agak ya bukan agak ya sangat sulit jelas. Banyak juga catatan kan ketika Yu Jae-hoon datang, catatan clean sheet dari Yujan Persijap Jepara itu. Yu Jae-hoon kan sekarang pelatih kiper di Pelatih kiper. Persijap. 2013. Dia jadi pelatih kiper Persijap ya, jadi bagus catatan clean sheet-nya. Oke, itu kan di defense gitu. Tapi secara kolektivitas juga masih jadi pertanyaan dari Persib Jepara. Berarti kan mereka harus nyuri gol dan juga harus bertahan sebaik mungkin gitu. Oke, di sana ada Franca juga bagus dan segala macam, tapi ya kalau menurut saya Om Obrin butuh Persijap butuh keajaiban. Sangat butuh keajaiban untuk bisa menang di Stadion Gelora Bandung Lautan Api gitu. Dan sejauh ini kan kayaknya Persib full squad ya kayaknya. Udah aman. Iya, udah masih aman kan? Nggak ada Ya yang- mungkin Kurzawa, tapi Iya. Kurzawa Kurzawa kan nggak inti. ya kan. Barba udah balik, Barba udah bahkan balik, Lucho kan. udah balik. Dan abang yang statement abang itu yang paling saya suka.
16 kali menang, hanya satu kali seri lawan Arema loh Itu di pun GBLA. Aremanya gempur habis-habisan kan, Iya. kena inilah tepis segala macam. Dan gitu. itu satu momen Bang, sebenarnya aku mau kritik di sini. Kalau boleh saya sambung, bukannya memanjangkan durasi ya. Nggak apa-apa. Umpan Andrew Yung ke Beckham Putra itu sama kayak umpannya Ola Romani ke Beckham Putra waktu lawan Saint Kitts and Nevis. Itu Iya, iya. dipelajarin. Tapi tiba-tiba back masuk belakang mental tuh bola itu kan. Harusnya 1-0. Secara permainan Oh, harusnya itu udah Persib menang, main, ya. udah kill the game, udah selesai season gitu loh. Makanya kan sedikit kita ke ACL 2 ya. Sebenarnya kan sangat disayangkan ketika Persib itu kalah terlalu banyak di Ratchaburi. 3-0 Iya. Bad day aja sih. Iya, harusnya Sayang tuh banget. bahkan hampir 4 itu saya ingat. Ya betul. Kalau dia Reinders nyelamatin Rangers. Iya, kalaupun dia 2-0 aja kalah. Dia kan bisa remontada di GBLA kan bisa lah 2-0. 1-0 kan menang. Iya, makanya dan itu pun si siapa William Barros ya kartu Iya, merah ya. Barros, ya. Gitu. Jadi ya itu tadi mungkin belum berpengalaman di ACL 2 ya. Mestinya bisa lawan Ronaldo di final. Enggak, tapi kayaknya lawan Gamba Osaka Iya. susah juga sih. Iya, iya. Finalnya bener Gamba Osaka sama. Iya, iya, Gamba Osaka juara. Benar. Gitu. Jadi prediksinya pastinya Ya segala sesuatu bisa terjadi. Tapi saya mau highlight nih, yang paling terpenting gini. Ada nggak Persija kemungkinan menangnya di sepak bola? Apapun mungkin terjadi gitu. yes. Saya mau highlight dikit kemarin di Stadion Papua Bangkit, Persipura Jayapura harus kandas lawan Adiaksa. Persipura gagal promosi. Sehabis itu sangat disayangkan terjadi kericuhan. Terakhir juga PSM lawan Persib. PSM tentunya berharap bisa jagal Persib. PSM kalah jadi kerusuhan. Jadi untuk para bobotoh dan Viking, ini adalah musim yang layak diapresiasi. Walaupun misalnya terjadi keajaiban Persija menang, saya harapan sih tetap bisa kondusif, tetap bisa apresiasi gitu. Sehingga sepak bola kita juga bisa jadi ada satu pemandangan baru gitu. Kalau kalah ataupun tidak sesuai harapan itu tetap bisa damai gitu. Sama kayak mungkin dulu Borussia Dortmund yang ada benar-benar menit akhir tuh dia kalah. Oh, yang dapat penalti dulu malah. Iya, Edin Terzic. Ya semua itu supporter Dortmund kan fanatik gitu. Yellow Wall tetap bisa tepuk tangan dan ceria. Nah, harapannya kalaupun ya menurut saya sih Persib ini juara. Tapi kalaupun keajaiban itu ada, saya harap sih stadion tetap kondusif dan bobotoh dan Viking tetap bisa menunjukkan bahwa ya kita ini mungkin run up tapi kita bisa menyelesaikan musim dengan baik dan tetap bisa menjaga kondusivitas pertandingan gitu. Walaupun mungkin sedikit catatan tadi ya kan nyinggung Persipura ya karena waktu Persipura lawan Adiaksa itu emang Persipura tegang banget kelihatan. Nah, kenapa dia bisa seperti itu? Tidak rileks, tidak lepas seperti Persib ketika dalam tekanan karena mereka nggak punya Bojan Hodak. Iya benar. Itu kan faktor. Itu saya percaya dengan istilah 1000 kambing dipimpin satu singa itu pasti mengaum juga gitu. Jadi Setuju. dengan adanya Bojan Hodak, para pemain ini bisa lebih tenang, bisa lebih nggak terpressurize. Jadi ya kalau saya sih mendingan langsung siapin pawai aja lah. Jalur pawainya itu dari mana, jangan sampai. Udah disiapin. Udah disiapin Dirapatin sama Pemprov Bandung kan. Jabar udah. Kalau nggak salah hari Minggu tuh jam 7 pagi Iya. dari situ. Kemudian mereka muter. Udah diatur lah pokoknya supaya rapi. Jangan sampai lewatin rel kereta supaya aman. Nanti berakhirnya kalau nggak salah di Lapangan Merdeka di alun-alun. Gitu. Nah kalau saya malah lebih jauh lagi mikirnya supaya semuanya berjalan lancar. Ya kalau asumsi saya sih Persib itu kans untuk juaranya segini Bang. Oke, nggak usah ditunjukin deh kamera. Kalau 99. Rio kira-kira segitu nggak? Ini sama kayak musim lalu kan Persib itu lawan Persis itu udah inaugurasi. Udah bisa Pak. dibilang. Beda ya. Ini lain dari yang lain, Ini Bang. benar-benar Ini kayak 2018, iya. Bang. Kayak Bahkan 2018. Liga Inggris pun tidak mampu sampai pekan terakhir menentukan Iya. gelar juara. Aduh. Jadi ini luar biasa Liga kita. Ya semoga Bukannya Arsenal yang luar biasa karena belum pekan 38 udah juara. kalau ada opini Arsenal juara karena tim lain yang jelek itu gimana Muhar Pak? Hah? Ya tidur aja kalau itu. Bung Rio kira-kira kans menang Persib sebesar itu kah? Iya. Segitulah ya. Jangan-jangan dia 1000 malah. Kayak teman kita Bung Ropan. Tapi gimana pun Persija saya harap masih bisa berikan perlawanan karena saya juga ngelihat kualitas kok. Paling nggak ini bukan lawan tim yang udah pasti terdegradasi banget gitu. Ya. Yang Iya. kalau ketemunya Semen Padang, PSBS Biak, tapi masih ada secercah lah walaupun berat sekali ya. Karena kan faktanya mereka mampu menahan Borneo Iya. karena kan itu sesuatu. Lawan Borneo tuh gila ya. Ini banget loh, semangat oke, loh. bro. Tapi ya itu sangat disayangkan bahwa kalau Borneo itu menang ini akan menjadi lebih seru lagi karena Persib praktis tekanannya berkurang karena dia hanya perlu seri. Kalau dia perlu menang mungkin tekanannya kayak Persipura kemarin tuh kan Iya. harus menang. Iya, harus menang. Nggak ada opsi lain. Nah sekarang Persib itu praktis hanya butuh 1 poin. Nanti menit 80 misalnya seri, ya udah dia mungkin lebih tenang, delay permainan, kuasai bola. Mungkin Persib juga nggak terlalu pengen nyuri karena juga udah aman gitu. Tapi kalau posisinya hanya butuh 1 poin ya jelas
Persib masuk ke lapangan tuh jauh lebih nyaman. Apalagi kalau Persib udah dapat gol duluan, ya itu mungkin udahlah kasih aja pialanya. Saya yakin sih Persib bukan hanya menang lebih dari 1 gol. Mungkin bahkan lebih dari 2 gol. Saya yakin banget. A1 nih. Prediksi. Prediksi ya. Kalau A1 data yang valid, ini kan prediksi. Salah. Saya yakin Salah banget. Tamara. Persib menang lebih dari 1 gol, bahkan lebih dari 2 gol lawan Persija. Persija. Oke. Lawan Persija. Sebelum menutup podcast ini, saya akan mungkin agak serius sedikit pertanyaan saya. Apakah sanksi Persipura melalui Komdis akan boleh jadi sama dengan insiden setelah ada sedikit insiden Bang kemarin Bang? Di Makassar. Ya. Dua-duanya insiden yang yang tidak bagus lah gitu ya. Oke. Cuman kalau kita mau ngukur sebenarnya to be honest lebih parah yang di Jayapura ya menurut saya ya. Karena kan dia sampai luar lapangan juga ngebakar-bakar mobil itu kita fair ya, mohon maaf nih. Mungkin kalau ada yang tersinggung. Yang di Pare-Pare bukannya nggak parah juga nih, jangan langsung apa sih biasanya. Ya maksudnya ini kita hanya dari Komdisnya aja lah ya. Ya dari Komdis, karena aja seperti ya, hakim sorry, kan ada tingkatannya, orang kan berbeda-beda. Nah jadi, tapi dua-duanya itu pasti ada sanksi, udah pasti. Di Makassar itu kan mereka nyalain flare, kemudian juga memasuki lapangan. Ada juga aksi pengerusakan ya, tapi sekali lagi memang kalau dibandingkan dengan Jayapura tuh lebih parah menurut saya ya. Ada bakar-bakaran, bahkan mobil di luar pun juga banyak segala macam. Konon katanya kerusakannya itu sampai 10 miliar. Tapi yang pasti itu akan dapat sanksi. Dan ini kan juga mirip dengan Persela Lamongan ya. Persela Lamongan juga 1 musim. Betul. Meskipun di pertandingan terakhir dikasih istilahnya Pardon amnesti. Pardon lah ya. Nah Persipura kita nggak tahu seperti apa nanti. Mungkin mereka mengajukan banding, hasil seperti apa kita nggak tahu. Kemudian juga PSM Makassar juga kita nggak tahu. Nah, saya sempat kemarin persis nih diminta pendapatnya soal ini di salah satu platform lah, platform bola. Ini gimana Bang ngentinnya gitu? Sebenarnya kan ada 3 faktor Bang yang membuat ini terjadi. Pertama SDM. SDM ini ya mohon maaf ya kalau SDM dari rumah ini udah kurang ya susah memang. Ini bukan tanggung jawab klub sebenarnya. Maksudnya dia itu punya adab, punya etika yang parah yaitu memang udah dari rumah. Tapi yang bisa kita lakukan adalah sebenarnya 2. Screening, crowd control. Itu kenapa flare itu bisa tembus segitu banyak? Itu kan jadi persoalan. Ini crowd controlnya berarti screeningnya nggak benar di depan kan? Yang ketiga, hukuman. Hukuman ini bukan hanya dari Komdis menurut saya. Karena kalau klub agak kasihan juga Bang. Klub itu siapa sih yang mau atau meminta fansnya untuk rusuh kan nggak? Ya walaupun mereka ada tanggung jawabnya di screening tadi gitu kan. Menurut saya jalan satu-satunya, karena kalau SDM ini mungkin hanya bisa ditanggulangi dengan MBG mungkin ya. Karena iya benar, itu kan nggak gini, saya punya pengalaman liputan bola 2015 di Berlin, Juventus lawan Barcelona. Itu keluar dari kereta, fans Juventus bertato segala macem, hooligans, pokoknya sangar-sangar deh. Wah saya bilang nih pasti rusuh atau apa. Tiba-tiba ada booth kayak burger. Wah ini bakal ngantri dia, ngantri. Padahal saya pikir, wah bakal ganggu lah nggak? Itu yang saya bilang, mohon maaf ya, mungkin dari rumah, walaupun dia tampilannya gahar, tapi udah dibangun etika dan adab yang benar. Nah ini kan dari rumah susah nih. Makanya saya bilang walaupun terkesan bercanda, ya gizinya mungkin agak kurang. Nah yang bisa dilakukan tadi balik lagi, crowd control yang mesti benar, screening dari awalnya benar, terus jangan duduk sembarangan, karena kalau berapa kali saya nonton bola di kualifikasi Piala Dunia di Eropa dan lain-lain itu benar-benar dijalankan dengan baik. Yang ketiga, hukuman itu bukan hanya Komdis Bang, tapi kalau bisa dari kepolisian tuh langsung penjarakan. Ya orang udah mukul nendang orang misalnya penjarakan aja biar kapok gitu kan. Kalau kita dulu zaman Belanda ini agak ngelantur ya kan, kalau dulu memberontak dulu kan digantung di tengah-tengah balai kota itu, masyarakat suruh nonton biar takut. Nah itu yang bisa dilakukan 2. Tapi kalau memang kualitas manusianya dari rumah ini memang bukan tanggung jawab klub. Itu yang mungkin bisa dilakukan klub dan juga PT Liga saat ini. Kalau sifat supporter itu kan susah dikontrol ya. Itu jadi kalau yang MBG dan segala macam itu kan out of control. Tapi benar, gimana penanganan crowd management itu yang jadi krusial gitu. Kemarin Roma lawan Lazio, Roma menang 2-0 dan kan derby della Capitale itu selalu penuh. Panas banget itu. Tapi nggak ada tuh berita sekarang, nggak tahu apa nggak nyampe. Tapi kan paling tidak ada suatu kericuhan yang sangat di masif stadion. gitu. Kalau di luar kan udah bukan tanggung jawab klub iya. ya. Nah bisa dibayangkan bahwa ya penting juga untuk kita mengatur entah kurikulum atau apa sehingga supporter itu bisa datang dan pulang dari stadion tuh dengan nyaman, karena
ya itu kan jualannya gitu. Saya sangat kasihan kalau memang PSM Makassar itu kena hukuman satu musim tanpa supporter gitu. Yang kemungkinan itu bisa terjadi sama kayak Persela Lamongan kemarin. Udahlah klub sekarang, ya seluruh klub lah pusing nyari duitnya. Pemasukan itu ada 3 ya, sponsor, stadion sama merchandise lah. Ya salah satu pemasukan juga walaupun gak seberapa tapi kan lumayan itu, penonton datang ke stadion kan ada pemasukan tiket. Itu bakal hilang satu musim. Terus juga kita tahu ya ini PR juga nanti jadi dari PT Liga kalau memang atmosfer kan partai tanpa penonton itu berat secara memasarkan, berat buat klubnya dan itu ngaruh ke ekosistem liganya juga gitu. Iya, mungkin kalau bisa saya tambahkan gini, hukuman tetap. Saya yakin kita semua sepakat. Cuman bagaimana caranya dicari solusinya tuh jangan sampai mematikan klub itu sendiri gitu. Jadi harus ditujukan tadi seperti yang mungkin saya bilang ya. Ini kan kadang-kadang klub seperti orang bertinju tangannya diikat. Maksudnya fans itu datang gitu ya. Terus dia tiba-tiba dia flare mungkin nggak masuk ya. Tapi dia masuk ke stadion, ngerusakin bangku, ngelemparin mungkin bangku dicopot. Itu kan udah di luar kontrol juga, agak susah gitu. Makanya dicari solusi yang di tengah-tengah, jangan sampai menyelesaikan satu masalah tapi timbul masalah yang lain seperti tadi yang bilang. Mungkin maksudnya seperti itu gitu. Karena kalau hukuman udah pasti dihukum, nggak mungkin nggak. Kalau nggak dihukum nanti setiap klub yang kalah fansnya bikin rusuh, ya mereka berpikir udah deh yang direnda klub ini. Nah itu makanya saya bilang tangkep langsung tuh kalau perlu penjarakan. Dan satu sebenarnya yang paling penting, fans itu yang paling duluan harus yang harus pertama kali untuk menghukum secara sosial oknum itu adalah fans situs yang sama. Contoh misalnya PSS Sleman deh misalnya ya, ada Slemania yang melakukan hal yang baik, Slemania sendiri yang harus menghukum dia. Karena kalau yang mau hukum misalnya dukung PSIM kan jadi berantem. Nah itu maksud saya. Jadi biasakan yang ngejewer duluan itu fans sendiri. Itu dimulai dari situ. Jadi jangan biasakan kita membenarkan hal yang salah karena dia bagian dari kita. Gitu. Itu sih yang menurut saya bisa kita lakukan saat ini. Jadi kalau orang sering bilang, Bang bagaimana dengan edukasi? Nggak akan nyampe. Nggak akan nyampe. Dan biasanya yang datang ke forum-forum seperti itu yang middle up. Nggak akan nyampe ke bawah. Apalagi di luar stadion. Jadi salah satu cara yang bisa dilakukan ya seperti itu. Pencegahan. Intinya penting untuk menangani ini secara serius gitu. Sayangnya kemarin Persib di GBK ataupun di CIS itu kan bisa di test case tuh bahwa kita udah siap. Tapi lagi-lagi mungkin secara banyak hal kita belum siap, jadi harus ke Samarinda. Jadi ya itu kita tuh harus punya mungkin entah badan khusus, tim khusus yang bisa memastikan bahwa kalau mungkin ada standar juga nih kalau masuk lapangan sanksinya apa, kalau apa-apa gitu. Biar kasihan juga karena klub jadi makin keluar duit banyak juga gitu untuk sanksi dan juga apalagi kalau sanksi lanjutannya kayak tadi nggak ada penonton satu musim itu ya masyarakat daerah di situnya rugi, liganya rugi, klubnya rugi, sangat disayangkan. Jadi perlu ditangani secara serius lah ini gimana biar kita tuh punya pakem gitu. Kalau pengamanan macam apa gitu, apa steward atau panpelnya juga dikoordinasi dengan baik. Sempet awal musim kan ada kayak simposium atau apa tuh yang undang supporter ke PSSI. Saya juga nggak lihat tuh end produknya apa gitu. Itu jarang berhasil. Ajak supporter ngobrol-ngobrol, simposium diskusi ya udah nanti pulang begitu lagi. Gitu. Jadi kalau nggak ada hukuman kan gini, kita kan ya katakanlah udah pernah keluar negeri ke Singapura aja deh gitu. Pasti orang kita itu lebih tertib bahkan dari orang Singapura. Kenapa? Karena tahu di psikologi kita ini kalau melanggar hukuman benar-benar diterapin nih ke kita langsung. Ya kan 5 juta atau 10 juta kita kan langsung takut gitu. Tapi ketika kita tahu nggak ada dampaknya ke kita, dampaknya ke mereka akan melakukan itu bahkan dengan bangga. Mereka tuh sebagian besar bangga melakukan itu gitu, nggak peduli. Jadi pikiran pendek ini dan kadang-kadang sebenarnya hanya sedikit oknum itu. Nih saya contoh Dr. Acaburi itu ya, itu hanya salah satu sisi dari sisi supporter Persib yang saya nggak usah sebutin namanya. Itu orang Boboto sendiri yang ngomong ke saya adalah salah satu area itu yang sering bikin rusuh itu Bang dari zaman Siliwangi memang seperti itu. Dan saya berani mengatakan itu setelah pertandingan di konten saya dan Bobotoh tidak ada yang marah karena memang fakta seperti itu. Dan kemudian Bojan mengatakan hal yang sama karena ada 100-200 orang bodoh akhirnya satu komunitas atau entitas itu kena. Dan saya lihat benar-benar itu memang hanya sedikit. Nah tapi kan sesuatu itu kayak penyakit kan cuma kayak virus kan kayak cancer sedikit kan, tapi dia bisa mempengaruhi. Nah ini bagaimana mengeksekusikan mereka, jangan mereka merasa bangga dan mereka merasa tidak ada konsekuensinya setiap melakukan kriminal atau vandalisme. Itu aja kuncinya sih. Baiklah, subscriber Obrin Bola itu daging yang sudah
sampaikan insight-nya dari suheng saya Harpa dan suheng saya Rio. Dan saya juga mau curhat colong sedikit bahwa Obrin Bola di pekan ke-34 ini genap menghibur teman-teman subscriber Obrin Bola atau penonton Obrin Bola satu musim BRI Super luar League. biasa. Musim depan lanjut dong, Bang. Iya, saya minta mungkin satu menit dari Bung Harpa yang lebih nggak ada senior lah di sini sama semua dan Bung Rio memberi saran atau kritik ke subscriber Obrin Bola. Silakan 1 menit aja, udah panjang banyak. Aduh, saran kayaknya berat banget nih ya. Mungkin ajakan aja. Kalau buat saya, kita semua di sini rata-rata ngikutin bola sudah lama. Menurut saya tidak ada yang lebih berharga daripada nyawa. Jadi nanti mau siapapun yang menang, mau siapapun situasinya, anggaplah Persib yang saat ini ada pole position ya, pekan ke-34. Congratulations dan rayakanlah dengan baik supaya hari Minggu nanti kalau memang semua selesai rundown, kemudian juara, semua bisa pulang dengan selamat. Kalau memang Persib yang juara, tapi kan masih ada kemungkinan yang lain. Kalaupun skenario tidak seperti itu, ya kongres juga buat Borneo dan semoga kita bisa menerima ini dan musim depan harus lebih baik lagi, tidak ada sedikit mungkin seru-seru. Tadi kita udah bahas bagaimana, mudah-mudahan didengar sama LIB dan kita bisa nonton BRI Super League lagi lebih seru dan yang pasti channel Bang Obrin lebih gacor lagi pastinya. Ya buat subscriber Obrin Bola ya kita nikmati lah ini. Gimana ya ini sebuah anugerah juga kita bisa nikmatin title race sampai partai akhir. Jadi sampai partai akhir tuh nggak sekadar partai hiburan. Betul. Bahkan jangan lupa ada Madura dan juga Persis Solo iya. yang di bawah gitu. Jadi masih menang banyak lagi Solonya. iya. Wah, abang yang nggak suka nih. Madura kalah. Jadi masih ada beberapa partai menarik yang bisa kita saksikan sampai pekan terakhir. Ya, siap. Lalu ya udah sama seperti Bung Harpa, walaupun kemungkinan sangat kecil, tapi kan masih ada kemungkinan bahwa Persib tidak jadi juara ya tetap disyukuri dan dinikmati karena ya peringkat 2 kan juga adalah sesuatu yang perlu diapresiasi. Mereka masih tampil di ACL Elite gitu. Apapun yang terjadi ya paling penting adalah kedamaian itu. Juga seperti kata pemain idola saya Bambang Pamungkas, tidak ada satu kemenangan pun yang sebanding dengan nyawa. Nah, itu mantap tuh. Setuju. Gitu aja, Om Obrin, sukses selalu. Siapa? Bung, kita ke master. Udah tahu dong caranya? Obrin Bola signing out. Dengan cara yang berbeda karena sepak bola bukan soal siapa yang menang, tapi bagaimana kita merasakan.